Saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kau ngerti. Baca ayatnya. Jangan botol. Botol. Kau baca ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu. Andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Yesus atau melarang? Ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka kau baca kamera. Ayat yang saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Buka aja kamera. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan. Terima. Itu sudah ada permintaan terima. Nah, gitu dong. Yo. Ya. Apa yang kau mau? Bahas eksekutor itu kamu baca supaya jelas. Langsung aja biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, Bang. Ngapain? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker enggak dipakai membaca. Kalau kamu berani. Lah, ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja bacot. Oke, kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini, Bang, pertanyaan saya, bagi Anda pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar. Lama rupa cukadama. Weh, lentau lu. Jawab. Pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi nge-lag biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu. Sok paten. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Saudara Indo Samudra. Ya. Buka kameranya, Bang. Siap. Bagaimana Yesus Bapak Juma nasibnya? Buka kameranya, Bang. Nggak bisa ini Bapak Juma. Kenapa nggak bisa, Bang? Nggak bisa buka kamera ini. Oh, nggak bisa ya? Nah, saya ingin tanya singkat aja, Bang. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi abang ini? Kalau di agama kami itu ya pahlawan, karena kami punya Tuhan akhirnya. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik, Abang. Jadi Katolik mengakui bahwa yang membunuh Yesus itu pahlawan? Iya, karena termasuk iblis. Punya Tuhan. Berarti iblis juga pahlawan? Enggak lah Pak Juma. Lah kan iblis yang merasuki Yudas, Bang, sampai dia berkhianat. Gimana itu? Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas, lalu mempersembahkan Yesus kepada imam-imam, kepada para mahkamah agama. Kalau iblis tidak bekerja, Yudas tidak berkhianat. Berarti iblis adalah pahlawannya Anda. Ya, yang bantu kami buat Tuhan Pak Juma. Ya, iblis kan? Ya. Nah, gitu dong. Itu baru top. Ini baru Kristen yang betul.
Katolik yang benar, yang jujur, tidak berlete-lete, bertele-tele. Iblis adalah pahlawan bagi keselamatan Kristus. Nah, begitu. Jadi juru selamat yang sebenarnya adalah Ya, itu yang bantu kami itu, Pak Juma. Nah, itulah dijawab aja, Bang. Jadi bagi Kristen, juru selamat Kristen sebenarnya adalah Iblis. Nah, gitu. Itu baru. Gereja mana Abang ini? Hah? Abang gereja mana? Gereja di Palembang, Abang. Sudah lama Katolik? Ya, dari lahir lah Pak Juma. Oh, keluarga semua Katolik. Iya. Baguslah. Bagus. Abang ini Katolik yang paling benar di antara semua Katolik yang pernah saya kenal. Abanglah Katolik yang paling benar, jujur perkataannya, betul-betul dari hati yang paling dalam. Makasih abangku. Oh, kalau yang lain itu pembohong, Bang, munafik. Ya, munafik mereka itu. Ya, kita memang jujur Pak Juma. Iya, harus jujur, itu harus lebih dikedepankan. Apa untuk nutup-nutupi. Betul. Ini aku mau ini Pak Juma. Iya. Mau murtad aja ke Islam rencana ini sekeluarga Pak Juma. Kenapa bisa, Bang? Ya, di gereja ini kita berat di puluhannya, Bang. Waduh, masih dipungut? Iyalah, bagaimana Romo kita mau hidup? Ya, ada berapa keluarga? Ada berapa keluarga yang rencana mau ke Islam? Ya, anak kita 2 sama ibunya. Memang selama ini nominalnya berapa, Bang, setiap bulan dikasih pendeta? Ya, kita nggak bisa sampaikan itu Pak Juma. Tapi kita memang ada. Kadang keberatan juga. Iya. Padahal tidak ada perintahnya ya, Bang, ya, untuk di luar suku Lewi. Itu kan hukum untuk suku Lewi aja, itu persembahan dari 11 saudaranya yang lain mempersembahkan ke rumah Tuhan kepada suku Lewi yang mengurus jemaat. Nah, sementara Pastor Romo itu kan bukan orang suku Lewi. Mereka tidak punya hak untuk menerima perpuluhan karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Semua apapun yang ada dalam hukum Taurat itu sudah digenapi. Makanya orang Kristen makan babi karena sudah digenapi. Tapi kok perpuluhan masih dipakai? Ya, untuk kegiatan jemaat Pak Juma. Oh, berarti ada baiknya juga kalau gitu. Ya. Artinya perpuluhan itu dipakai untuk kepentingan jemaat. Ya, enggak semua. Kalau ada yang diperlukan di situ. Selebihnya dipakai oleh? Ya, kita kasihlah untuk Romo kita. Kita anggap itu kan sebagai guru kita Pak Juma. Ya, terus kenapa mau murtad dari sana, Bang? Kalau memang Abang ikhlas. Capek Pak Juma, kita ibadah itu kan mestinya setiap hari. Kita melihat orang yang beragama Islam itu kan ke masjid setiap hari. Jadi kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Terus kenapa Abang nggak tiap hari aja ke gereja? Ya, kosong lah Pak Juma, nggak ada kawan di situ. Ajak pendeta. Pendeta kita, Romo kita ini kan banyak gereja-gereja yang jadi kunjungan dia Pak Juma.
Oh gitu. Jadi nggak cukup satu gereja, jadi ada beberapa gereja, satu paroki seperti itu. Iya, iya. Paroki itu bisa 6-7 gereja. Iya, tapi apa nanti nggak ke neraka kalau pindah dari murtad dari sana? Karena Tuhannya beda. Ya enggak lah Pak, cuma Nggak nyembah Yesus lagi dong. kita tinggalkan aja lah itu rencananya. Iya, 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 iya. Tapi istri sama anak sudah setuju? Kalau istri ini yang masih kita kasih saran-saran dulu. Agak Anak? keberatan istri. Kalau anak? Kalau anak ya apa kata saya ikut dia. Oh, masih anak-anak rupanya. Masih usia berapa bang kalau boleh tahu anaknya? Anak yang tua 14 tahun. Laki? Perempuan. Oh. Yang iya, laki iya. 8 tahun. Oh iya, iya, iya. Abang ini kedengarannya dari suku ini ya, Madura ya? Bukan Pak Juma. Kita ini turunan Tionghoa. Oh gitu. Iya, 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 iya. Apa nampak seperti orang Madura? Iya, iya. Kedengarannya gitu abangku. Kayak orang dari Jawa gitu. Oh. Ya kita banyak kawan Pak Juma. Kawan kita banyak orang Islam. Kadang kita melihat hari apa itu, harinya Lebaran, kadang kita merasa iri ya Pak Juma. Oh iya. Tapi kan ada juga Natal abangku. Memperingati lahirnya Tuhannya abang. Ulang tahun Tuhan. Natal itu Pak Juma hanya di Desember, pasti banyak hujan. Kita mau berkunjung tempat pemilih itu nggak nyaman. Oh gitu. Iyalah. Sejak kapan ada niatannya untuk jadi mu'alaf, masuk Islam? Rencana kita udah lama Pak Juma, udah ada 1 tahun lah. Terus kenapa nggak jadi-jadi bang? Ya kita mau cari ini Pak Juma, mau cari ketua Islamnya. Ketua Islam. Ustadznya. Oh Ustadz. Dekat rumah ada masjid bang? Jauh Pak Juma, sekitar 3 kilo. Oh abang di pedalaman ya? Enggak, di pinggiran Pak Juma. Pinggiran Palembang? Daerah OI Pak Juma. OI? Ya. Oh. Dekat Oki. Oh dekat Oki. Di situ mayoritas Kristen abang? Tidak Pak Juma, Islam. Lo kok nggak ada masjid? Iya, karena masjid yang besar itu jauh. Kalau yang kecil-kecil ada Pak Juma. Oh gitu. Terus kapan rencananya mau syahadat ini bang? Mau masuk Islam? Bagaimana Pak Juma, bisa bantu? Bisa, tapi caranya kirim identitas dulu karena nanti kita kasih sertifikat mu'alafnya. Oh, KTP. KTP ibu dan bapak setor ke tim kami. Nanti kami dari Apologet
Islam Indonesia buatkan sertifikat mu'alaf. Gitu Bang. Pak Juma, kalau anaknya bagaimana Pak Juma? Anaknya kan belum ada KTP kan ya? Belum. Ya, sisa kartu pelajar ada berarti? Ya. Nah, kartu pelajarnya nanti DM saya secara pribadi, nomor HP-nya abang, nanti kita WA komunikasi, habis itu kirim identitasnya, besok malam atau kapan ada waktu naik ke sini, syahadat sama-sama rame-rame. Bisa anak juga udah bisa masuk nanti ya Pak Juma? Bisa. Rame-rame kita Bang. Nah, jadi yang pertama itu kirim KTP-nya nanti ke saya melalui DM, nomor HP-nya DM ke saya, nanti kemudian kita akan syahadatkan setelah KTP sudah ada di kami. Nah, kita buka kamera supaya disaksikan banyak orang kalau abang ini sudah masuk ke Islam, supaya nggak ditagih lagi perpuluhan. Iya, Pak Juma, kalau nanti itu udah sah masuk Islam, apa aku bisa masuk ke masjid daerahku ya Pak Juma? Bisa. Sampaikan ini sertifikat saya sudah mu'alaf. Itulah fungsinya legalitas Bang. Supaya masyarakat di sekitar itu tahu, oh ini saudara kita udah muslim. Karena di Islam itu kan muslim itu saudara Bang, seibarat satu tubuh. Satu yang sakit semuanya merasakan gitu. Pak Juma, terus masalah apa sembahyang itu seperti apa nanti Pak Juma? Nanti diajarin kalau udah masuk Islam boleh ke masjid, nanti belajar di sana. Kalau abang sudah ada di masjid, abang sudah ada nomor telepon saya boleh nelpon ke abang, tolong saya supaya bisa bicara sama imam di situ. Pemimpinnya yang di masjid. Pak Juma? Iya, nanti saya ngomong sama dia melalui HP abang untuk mengkomunikasikan abang ini baru mu'alaf harus dibimbing gitu. Abang juga sudah sunat? Enggak sunat belum. Kita Pak Juma. Belum. Berarti anak juga belum ya? Ya. Ya, nanti juga kami arahkan untuk sunat Bang. Ada Pak Juma, kalau di daerah kita ada yang bisa sunat. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Enggak, maksud kami, mana tahu kami bisa bantu arahkan. Teman-teman kami ada kok di Palembang yang bisa bantu untuk sunat. Oh, ya udah Pak Juma, nanti ke sana aja. Oke, sip. Pak Juma, kalau aku belum bisa sembahyang di masjid, aku ikut-ikut gitu boleh Pak Juma? Boleh. Walau nggak ada yang aku baca Pak Juma. Iya, boleh. Sambil belajar. Yang penting basuh muka Pak Juma. Ya, nanti diajarin wudu, makanya kalau ya namanya wudu. Iya Pak Juma. Kira-kira bisa besok kami tunggu di sini? Aku ini dulu Pak Juma, tak ngomong dengan istri dulu supaya pikirannya itu terang benderang Pak Juma. Baik. Istri aku ini kan keras Pak Juma, aku takut nanti ribut. Beliau masih sering ke gereja? Ya. Oh. Dia orang ini juga? Orang dari Tionghoa juga? Ya, turunan Pak Juma. Oh, sama-sama ya. Cuma ya itu keluarga istri ini kan kuat Pak Juma. Iya. Kuat, pertahanan agamanya kuat. Akhirnya istri kan berat juga Pak Juma kalau nggak pelan-pelan. Siap. Tapi sudah setahun rencananya memang kan? Iya, kita sudah sering
musyawarah dengan istri ini masih kaku Pak Juma. Oh iya. Siap. Tapi abang sudah belajar Islam sikit-sikit. Sudah sampai bahwa memang Islam benar. Ini Pak Juma, kalau Al-Fatihah itu saya sudah mulai hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Yang lain tapi belum Pak Juma. Iya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ibu ada di situ sekarang, Pak? Ibu ada? Enggak lah Pak Juma, aku ini di luar Pak. Oh. Nanti bisa dipukul pakai panci. Bisa juga bercanda ya. Tapi abang bisa DM kan? Pak Juma, aku nanti minta nomor WA Pak Juma boleh? Boleh. Sebentar Pak Juma, aku tulis ya. Iya. Berapa Pak Juma? Tolong disebutkan. 081 081 tambah 99 081 tambah 99 tambah Iya. nomor tambah maksudnya apa ini Pak Juma? Maksudnya abang tulis 081 habis itu 99 ya, lalu 00 lalu 7 lalu 222. Tunggu dulu abang, kebalik. Sorry. Ini gara-gara ini. Siapa Shirley terlalu cerewet di YouTube jadinya. Gimana sih? Sabar bang, sabar. Saya cek dulu nomornya bang. Ini gara-gara Shirley aja ini. Entah apa-apanya ditulisnya. Kasihan abang kita ini. 081 kemudian 99. Dia tahu nomor Excel ku enggak? 99 kemudian 00 ya 00. Pelan-pelan bang, pelan-pelan 3 kemudian 222. Sebentar Pak Juma, aku ulang ya Pak. Iya. 0819 Iya. 9007. Iya. Salah yang tadi tuh bang. 081 kemudian 99 kemudian 00 kemudian 3 kemudian 3 kali 222 lalu 7. Nah itu banyak pun yang tahu di bawah. Gara-gara Shirley ini. Iya. Oke Pak Juma, terima kasih informasinya Pak Juma. Nanti saya coba telepon Pak Juma ya. Baik abangku, thank you bang. Salam sama ibu ya. Ya Pak Juma, selamat malam. Halo saudara Tema. Iya Bang Juma, selamat malam. Bisa buka kamera bang? Tapi kameraku Bang bisa, tapi apa nanti gak bagus signalnya macet-macet. Enggak apa-apa, santai aja kita. Oke Bang. Siap.
Dari Nias, Bang. Ya, selamat malam, Bang. Iya, malam. Dari Nias abang ini. Akan macet jaringannya, Bang. Di sini jauh dari apa ini, Bang? Kalau buka kamera aku enggak dapat ngomongnya jaringannya. Ini sekalinya saya Langsung ngirim. aja ya, Bang, enggak apa-apa kan? Iya, sekalinya saya ngirim nomor, ya Allah yang ngirim. Ya. Jangan ganggu dulu. Non-stop ini WA bunyi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam yang barusan chat. Mau syahadat semua kayaknya nih. Udah lebih 10 orang nih tiba-tiba masuk. Ya Allah. WA saya diserbu teman-teman. Mau syahadat semua nih. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ya, gimana Bang dengan tema saya yang saya sajikan malam ini begitu menarik dan sangat menggairahkan, menggugah hati dan perasaan dan juga keinginan untuk dikaji dan diajarkan kepada halayak banyak bahwa yang menyalib Yesus itu adalah penjahat atau mereka itu adalah pahlawan. Silakan. Ya Allah ya Karim. Apanya, Bang? Ini macet juga, Bang. Ya Allah ya Karim. Jaringan. Iya bang. 10.000 orang nonton WA semua teman-teman. Semuanya coba, gila nggak? 10.000. Manras yang gue tanya. Ya Allah ya Karim. Kalau 10.000 ini semuanya mau syahadat, alhamdulillah. Oke, saudara tema Tablolo apa Bulolo, posisi di mana bang? Saya di Nias ini, Bang. Orang Nias ini, Bang. Benar kan gue bilang Nias. Masalahnya mata abang dengan mata saya sama. Saya juga mata orang Nias. Ya. Oke, abangku gimana pendapat abang tentang materi ini? Kalau saya, Bang, hanya ingin mencari pengetahuan aja, Bang. Kalau saya kurang paham juga ya ini, Bang. Kalau bertanya ya mungkin jangan tersinggung juga kalau ku jawab, Bang, ya. Kayak saya bukan apa namanya itu ada masukan bukan ada masukan, ya menjawab sekedar aja, Bang, ya. Iya. Nah, jadi ya gimana? Pertanyaan bagaimana pertanyaan abang ini? Ya, saudara sebagai orang Kristen itu Ya, kan diselamatkan karena ada Yesus mati di atas tiang salib. Betul, Bang. Nah, artinya ada yang bekerja di belakang salib, yaitu orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Akibat dari mereka berusaha menyalibkan Yesus, maka abang ini diselamatkan. Kan gitu ya? Betul, Bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyalip Yesus, menangkap Yesus ini, bagi abang penjahat atau pahlawan? Ya, bukan menurut apa ini, menurut pribadi ini, Bang, ya. Menurut pribadi, bukan menurut agama, ya. Iya. Ya, menurut pribadi saya, karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan, Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya, Bang, ya? Kalau bunyinya iblis, ya mungkin beda juga, Bang. Beda iblis dengan pahlawan, Bang, menurut saya. Enggak, iblislah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan, Bang.
Nah, itu dia Bang. Mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal Bang. Nah, itu dia. Jadi apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya kalau iblis ya tetap iblis Bang. Berarti dia pahlawan. Kalau pahlawan kan ada dasarnya seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana Bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah. Kurasa latar belakangnya Pak Bang, Abang cuma udah beda. Enggak, kan iblis Bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, ya, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih Bang, wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan Bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar Bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban. Sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi Bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima. Makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah Bang. Ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia. Itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan?
Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali Bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh. Memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak Bang. Tidak. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya Bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya Kristen Bang. Minum dulu abangku, minum dulu Bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus berpesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Yang mana yang judul ini yang mana? Ketik coba yang mana, Bang? Hancur pesena telo, hancur. Wish,